Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Nur, guru di SD Negeri 008 Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya beri judul Ikan Gami. Kasih kemasan berbasis limbah dan game interaktif untuk literasi dan numerasi yang menyenangkan. Di fase A, kelas 1, SD Negeri 008 Kecamatan Samarinda Ulu. Apa dan bagaimana praktik baik ikan gami ini saya aplikasikan di kelas? Ikutin saya ya Bapak Ibu Guru. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satuan tidak baku. Pembelajaran di fase A merupakan fondasi penting bagi murid untuk membangun kemampuan literasi dan numerasi yang menjadi dasar dalam mengembangkan kompetensi di jenjang berikutnya. Pada tahap ini, murid kelas 1 masih berada pada masa transisi dari lingkungan bermain menuju lingkungan belajar formal, sehingga pendekatan yang digunakan guru perlu bersifat kontekstual, menyenangkan, dan bermakna. Dalam praktik pembelajaran di kelas, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan, khusus untuk pelajaran matematika, materi satuan tidak baku, masih bersifat konvensional dan belum terlihat adanya prinsip belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana ya agar pembelajaran satuan baku dan tidak baku ini menjadi pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan lebih mendalam? Bukan hanya mengajarkan tentang angka, namun dapat menjadi pembelajaran yang melatih literasi dan numerasi murid. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang masih bersifat abstrak, kurang melibatkan pengalaman langsung, serta terbatasnya media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Tantangan yang saya hadapi dari tercetusnya praktik baik ini adalah dengan saya menemukan fakta bahwa anak-anak sangat tertarik dengan mengkonsumsi berbagai jenis jajanan dan minuman di sekitar lingkungannya. Namun, terkait itu belum dimanfaatkan secara edukatif untuk mengembangkan literasi dan numerasi mereka. Tantangan utama bagi saya adalah bagaimana menjadikan ketertarikan anak terhadap setiap jajanan ini sebagai pintu masuk untuk belajar yang bermakna dan menyenangkan, sekaligus menanamkan sikap kritis terhadap konsumsi jajanan yang tidak sehat. Saya menyadari bahwa untuk menumbuhkan minat belajar dan pemahaman konsep numerasi secara bermakna, diperlukan media pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga dekat dengan dunia anak. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal murid, baik saya melakukan tanya jawab pada murid dan orang tua murid, serta mengamati secara langsung, saya menemukan bahwa murid sangat familiar dengan berbagai kemasan jajanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari. Kemasan tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang beragam, baik yang mengandung kadar gula yang tinggi maupun kandungan MSG. Tentu saja tercetus saat itu adalah saya harus melakukan inovasi pembelajaran bermakna, kontekstual, praktis, serta menyuguhkan pembelajaran numerasi kontekstual yang menekankan penggunaan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata sehari-hari dan bukan hanya tentang berhitung. Pada kegiatan ini, murid mengambil media imitasi kemasan dan murid lainnya mencatat komposisi yang ada pada kemasan, baik kadar gula maupun takaran MSG pada kemasan. Dan disinilah terjadi proses literasi dan numerasi dengan memanfaatkan media imitasi kemasan. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat fondasi literasi dan numerasi murid di fase A, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta membentuk kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan pembelajaran yang terintegrasi antara konsep matematika dan literasi kesehatan sesuai dengan amanah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Selain imitasi kemasan berbasis limbah, saya menyiapkan game interaktif yang didesain menyesuaikan dengan pembelajaran. Dalam game ini, siswa dilatih untuk berpikir komputasional dengan memiliki tingkatan level. Dalam permainan game ini, murid memilah manakah gambar jajanan atau minuman yang sehat dan yang tidak sehat, yang mengandung tinggi gula
atau yang rendah gula, yang tinggi MSG atau sebaliknya, dengan visualisasi gambar pada game permainan interaktif, serta mencocokkan gambar di kolom yang telah disediakan pada game interaktif tersebut. Game interaktif yang dikembangkan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif, menyenangkan, dan kompetitif secara positif, serta pemanfaatan media digital yang langsung diaplikasikan oleh setiap murid. Murid diajak aktif dalam permainan yang mengasah kemampuan membandingkan bilangan menggunakan objek nyata dari imitasi kemasan visual dalam game interaktif yang menarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik belajar anak fase awal. Melalui kegiatan ini, suasana kelas menjadi hidup dan penuh semangat. Banyak pelajaran berharga untuk kehidupan murid selanjutnya yang akan selalu melekat. Murid belajar sambil bermain, namun tetap mencapai tujuan pembelajaran literasi dan numerasi yang ditetapkan. Selain peningkatan akademik, saya juga melihat perubahan sikap pada murid. Mereka mulai kritis memilih jajanan, mengenali pentingnya membaca label, serta memahami dampak kandungan gula dan MSG terhadap kesehatan. Hal ini terjadi dari literasi yang sudah diamati melalui tayangan video pada proses pembelajaran berlangsung. Bagi saya sebagai guru, praktik ini menjadi refleksi penting bahwa inovasi sederhana dapat membawa perubahan besar. Pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, serta merefleksi akan terakomodir dalam satu kegiatan pembelajaran sekaligus. Pembelajaran tidak harus menggunakan media mahal, melainkan bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar dengan sentuhan kreativitas. Saya bertekad untuk terus mengembangkan media kontekstual dan media digital interaktif lain yang mampu menguatkan fondasi literasi dan numerasi anak sejak dini, sehingga prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta terwujudnya perilaku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat terlaksana. Demikianlah praktik baik ikan gami yang sudah saya praktikkan di kelas tadi. Semoga dari hal yang kecil ini dapat membawa dampak yang luar biasa untuk murid-murid di kelas. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di luar sana. Terima kasih, thank you for watching.